Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali bersama saya Julius Gunawan Kesianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua, para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya sangat berbahagia sekali dalam menyajikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua, para penonton setia channel YouTube ini. Dikarenakan saat ini saya berada di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dan tentunya masih masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita teman-teman. Dan pada kesempatan yang indah ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat jejak sejarah kereta api yang dahulu menghubungkan antara stasiun Ranca Ekek menuju ke arah stasiun Tanjung Sari yang dibangun oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Staatspoorwegen teman-teman. Jalur ini sudah nonaktif, namun masih ada jejak sejarahnya. Penasaran kan? Saya akan membalik kamera saya dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati indahnya pemandangan di Jatinangor ini teman-teman. Oke teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Ya teman-teman, setelah saya membalik kamera saya ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang, beginilah suasana pagi hari di Kecamatan Jatinangor. Suasana yang sangat indah sekali di sini teman-teman, dan tentunya ada suatu hal yang sangat mengejutkan bagi para penonton setia channel YouTube ini, yakni kita dapat melihat pemandangan mahakarya dari Tuhan Allah Sang Pencipta kita, yakni sebuah jajaran pegunungan yang begitu indah mempesona di sini teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Ditambah lagi bila kita berada di sini teman-teman, itu hawanya sangat sejuk sekali, dan otomatis saya berada di sini itu hati saya ikutan sejuk teman-teman, untuk menyajikan konten yang begitu bermanfaat bagi kalian semua, para penonton setia channel YouTube ini teman-teman. Wow, luar biasa sekali teman-teman pemandangannya. Oke, kita sekarang akan lanjut di destinasi tujuan kita, yakni Jembatan Cincin Jatinangor, sebagai bukti otentik bahwasannya dahulu memang terdapat sejarah kereta api yang menghubungkan antara stasiun Ranca Ekek menuju ke arah stasiun Tanjung Sari teman-teman, yang dibangun oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Staatspoorwegen pada tahun 1917 dan rampung sepenuhnya pada tahun 1921 silam teman-teman. Adapun latar belakang pembangunan jalur kereta api Ranca Ekek menuju ke Tanjung Sari itu dilatar belakangi untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi dari Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, menuju ke arah kota Bandung, dan kemudian dapat diekspor ke seluruh penjuru dunia, serta dapat dikirim dari stasiun Bandung menuju ke arah Jakarta, dan kemudian sampai dikirim ke seluruh pelosok Pulau Jawa teman-teman. Karena di daerah Jatinangor itu terdapat perkebunan karet teman-teman. Itu menurut informasi yang saya baca selama ini teman-teman. Nah, di depan kalian semua ini teman-teman, itu adalah bagian atas dari Jembatan Cincin Jatinangor yang sangat begitu ikonik di Kabupaten Sumedang teman-teman, sebagai bukti otentik juga bahwasannya Jembatan Cincin Jatinangor ini dahulu adalah bekas dari jembatan kereta api teman-teman. Terlihat cekungan-cekungan yang ada di sini ini kan bentuknya kan cekung. Nah,
Kalau bentuknya cekung ini otomatis ciri khas dari jembatan kereta api, teman-teman. Jadi dulu relnya itu ada di sini, rel kereta apinya. Ketika jalur kereta api ini masih aktif, itu relnya di sini, dan cekungannya ini itu kemudian diisi batu kerikil, teman-teman. Cekungannya yang ada di sini itu batu batanya masih asli orisinil, peninggalan dari masa kolonial Belanda, serta bentuk pondasi dari jembatan beton Jatinangor ini, teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Saya sebut jembatan beton karena full beton semua, teman-teman. Dari ujung sana sampai ujung sana itu full beton semua, teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Pemandangannya yang berada di sini, teman-teman, saya takjub dengan jajaran pegunungan yang berada di sini. Di sini kita bisa lihat gunung lagi, teman-teman, dan di samping jembatan cincin Jatinangor kita juga bisa melihat bangunan modern, yakni apartemen Taman Melati yang ada di depan kalian semua ini. Wow, luar biasa sekali. View-nya sangat cantik sekali, teman-teman. Jadi dulu, teman-teman, pada saat pembangunan jalur kereta api dari Ranca Ekek menuju ke Jatinangor dan kemudian berlanjut sampai ke checkpoint terakhir, yakni di Tanjung Sari, Sumedang. Karena pada saat itu material pembangunannya besi-besi itu kan harganya kan mahal, karena pada saat itu kan perang dunia meletus, perang dunia pertama. Nah, maka untuk mensiasati agar biaya pembangunan jalur kereta api Ranca Ekek Tanjung Sari sepanjang 11,2 km itu dapat terlaksana dan dapat rampung, maka disiasatilah menggunakan bahan seadanya dari daerah yang dilintasi oleh jalur kereta api ini, teman-teman. Kalau di daerah Jatinangor itu berarti bahan-bahannya itu semua diambil dari daerah setempat gitu loh, dan kemudian disusun serta nanti dibeton gitu. Karena pada saat itu pembangunan struktur jembatan beton itu sangat murah, teman-teman, kalau zaman dahulu dibanding pembangunan menggunakan struktur bahan baja dan besi, teman-teman. Karena saat perang itu kan besi itu kan harganya kan melambung tinggi, makanya yang paling murah yakni ya bahan beton ini, teman-teman. Nah, ini saya mengarah menuju ke Tanjung Sari sebagai checkpoint terakhir, dan jika kita mengarah ke arah sebaliknya itu nanti mengarah sampai ke Ranca Ekek, teman-teman. Jadi lurus terus itu, belok-belok lurus terus sampai ke Ranca Ekek, teman-teman, sebagai titik awal perjalanan kereta api dari Ranca Ekek menuju ke Tanjung Sari, teman-teman. Wah, jembatan ini sangat tinggi sekali loh, teman-teman. Tinggi sekali di sini. Oh, itu bagian bawahnya seperti itu, teman-teman. Nanti saya akan ajak teman-teman untuk melihat bagian bawah dari jembatan cincin Jatinangor ini, teman-teman. Yang paling ikonik kan bagian bawahnya gitu loh. Nah, dulu itu, teman-teman, selain untuk mendukung kegiatan pengiriman hasil perkebunan dari Kabupaten Sumedang menuju ke Bandung dan kemudian dikirim menggunakan kereta api dan diekspor menggunakan kapal feri ke seluruh penjuru dunia, jalur kereta api Ranca Ekek Tanjung Sari itu juga
sebagai basis pertahanan militer, mengingat di wilayah Kabupaten Sumedang itu merupakan daerah basis militer di Jawa Barat. Itu salah satunya, selain di kota Bandung teman-teman, salah satunya ya dari Kabupaten Sumedang gitu loh. Lah, rencananya ya kan dari Ranca Ekek menuju Tanjung Sari itu kan sudah selesai dibangun. Nah, dari Tanjung Sari itu rencananya itu akan diperpanjang sampai ke arah kota Sumedang. Namun teman-teman, gagal diperpanjang sampai kota Sumedang karena imbas depresi besar, atau dalam bahasa awamnya adalah krisis ekonomi imbas Perang Dunia Pertama meletus, dan serta mungkin efek dari pandemi flu Spanyol. Ditambah lagi ada Perang Dunia Pertama meletus, makanya Eropa dan sampai seluruh dunia itu terkena imbasnya teman-teman, dari krisis ekonomi pada saat Perang Dunia Pertama meletus itu. Nah, ini saya berjalan teman-teman dari atas jembatan menuju ke bawah. Untuk menunjukkan kepada teman-teman tercinta saya, para penonton tercinta saya, ini bagian bawah dari jembatan Cincin Jatinangor yang sangat ikonik teman-teman. Nah, beginilah penampakan jembatan Cincin Jatinangor jika kita lihat dari bagian bawah. Penampakannya sangat begitu luar biasa, indah, mempesona tentunya teman-teman. Kita bisa melihat arsitektur kolonial Belanda masih kental ada di sini teman-teman. Terlihat lengkungan dari jembatan Cincin Jatinangor tersebut teman-teman. Bagus sekali pemandangannya yang berada di sini. Arsitekturnya juga bagus, serta bahan yang dipilih dari batu-batu kerikil yang ada di sepanjang sungai ini teman-teman, kan diambil, nah disusun, dibeton. Itu sangat ikonik sekali teman-teman. Saya sangat senang sekali berada di sini. Nah, kalau ke sana teman-teman itu ke Ranca Ekek. Nah, kalau ke arah sebaliknya ke sini ya, ke sini. Nah, itu nanti mengarah ke arah Tanjung Sari sebagai titik terminus teman-teman. Luar biasa sekali. Ini kalau menjelang siang teman-teman, itu banyak anak-anak mahasiswi dan mahasiswa lalu lalang di atas jembatan ini untuk menuju ke Universitas Pajajaran yang ada di sana teman-teman. Nah, luar biasa sekali. Namun teman-teman, sayangnya pada tahun 1942 silam, jalur kereta api Ranca Ekek menuju ke Tanjung Sari dinonaktifkan oleh Jepang, alias dicabut oleh Jepang teman-teman. Untuk apa dicabut? Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang paling umum di dalam kehidupan kita ya. Untuk mendukung aktivitas militer pemerintah Jepang, karena dulu kan Jepang kan masuk ke Indonesia dan menjajah Indonesia gitu loh.
Nah, untuk mendukung aktivitas militer serta sebagian digunakan untuk pembangunan jalur kereta api Saketibaya Muaro Pekanbaru. Nah, gunanya apa dibangun jalur tersebut oleh pemerintah Jepang pada saat itu? Nah, gunanya untuk apa? Ya, untuk batu bara, bahan bakar batu bara itu, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya mengenai review singkat jembatan cincin Jatinangor yang sangat bersejarah di Kabupaten Sumedang ini, teman-teman. Adapun salah kata ataupun sesuatu hal yang kurang berkenan di hadapan kalian semua, saya tentunya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kiranya video persembahan dari saya ini dapat bermanfaat bagi kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Dan pesan dari saya untuk kalian semua, tetap terus lestarikan cagar budaya bangsa Indonesia ini agar nantinya dapat dinikmati oleh anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia tercinta kita, teman-teman. Dan tetap terus waspada di jalan, keluarga Anda di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetaplah senantiasa berdoa kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita, karena berdoa ialah salah satu cara penghubung diri kita kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita, teman-teman. Terakhir dari saya, tetap semangat, tetap cinta Indonesia, dan saya Julius Kristianto dari Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat melaporkan untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.